Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang statistika, yaitu dimana kita akan membahas tentang yang pertama, membaca data dan menyajikan data, lalu ukuran pemusatan data, ukuran letak data, dan ukuran penyebaran data. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas tentang membaca dan menyajikan data terlebih dahulu, di mana kita akan belajar membaca data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, dan menyajikan data dalam bentuk histogram. Nah, ini ada tabel bagaimana caranya kita membaca data yang berbentuk tabel. Nah, di sini ada judulnya, yaitu jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Klaten tahun 2015. Ya, nah misalkan di sini cara membacanya adalah jumlah penduduk di Kabupaten Klaten tahun 2015 sebanyak 1.158.795 penduduk gitu. Nah, lalu untuk jumlah penduduk laki-laki sebanyak 568.780 jiwa. Sedangkan untuk wanita ada 590.015 jiwa. Seperti itu ya. Nah, ini kan di sini adalah umurnya ya. Berarti kalau misalkan umur penduduk umur 20 sampai 24, untuk laki-lakinya sebanyak 40.653, dan untuk ini laki-laki, untuk yang perempuan itu 38.624, dan jumlah totalnya itu adalah 79.277. Mungkin untuk pembacaan tabel semuanya sudah paham ya. Oke. Next, nah di sini ada latihan soalnya, berapa jumlah penduduk laki-laki usia 15 sampai 19 tahun. Nah, ini bisa kalian jawab di tabel yang sebelum ini. Jadi bisa kalian kerjakan ya untuk latihan soal ini. Mungkin semuanya sudah bisa. Nah, ini kan ada selisih ya. Kalau selisih berarti tinggal di kurang aja ya. Ini bisa kalian kerjakan untuk latihan soalnya. Nah, di sini ada menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, ini ada unsur-unsurnya nih. Yang pertama yaitu adalah ada yang namanya kelas atau interval, yaitu kelompok nilai data yang ditulis dalam bentuk interval. Jadi interval itu adalah seperti jarak gitu. Nah, kurang lebih interval itu kayak gini. Ini interval nih, 10 sampai 14. Ini interval. Jarak lah ya, atau kelasnya seperti itu intervalnya ya. Lalu ada juga batas bawah kelas atau disebut BB, yaitu nilai data yang terletak di sebelah kiri untuk setiap kelas interval. Batas bawah kelas ya, BB, atau juga di sini ada batas kelas atas, batas atas kelas atau BA, yaitu nilai data yang terletak di sebelah kanan untuk setiap kelas interval. Jadi untuk BB itu yang ini. Nah, ini kan sebelah kiri nih, ini BB, ini BA. Ini batas kelas bawah, ini batas kelas atas. Jadi 10 dari batas kelas bawah, batas kelas atasnya adalah 14. Jadi sebelah kiri dan sebelah kanan dari interval. Seperti itu ya. Lalu yang keempat yaitu tepi bawah kelas, TB, yaitu batas bawah kelas dikurangi ketelitian data, di mana ketelitian data yang digunakan di sini adalah 0,5. Itu untuk TB. Nah, untuk TA, tepi atas kelas, yaitu batas atas kelas ditambah ketelitian data, yang dimana ketelitian data di sini adalah 0,5. Jadi untuk tepi bawah kelas, kalau yang di sini ya, tepi bawah kelas berarti di sini nih yang 15 ya, dikurang 0,5. Kalau tepi bawah atas, tepi batas atas berarti di sini ditambah 0,5. Jadi sebelah kiri dikurang 0,5, di atas yang sebelah kanan ditambah 0,5. Ini untuk apa fungsinya? Itu fungsinya untuk kalian mencari median, modus, rata-rata dalam bentuk kelompok. Nanti akan kita bahas ya setelah ini. Lalu di sini ada banyak kelas. K merupakan bilangan bulat. Banyak kelas dihitung dan menggunakan rumus. Nah, ini menggunakan logaritma, ya kan, dengan n banyaknya data. Jadi banyaknya kelas
kalian mau berapa kelas. Nah, kalau di sini kan ada berapa kelas di sini nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ada 14 kelas ya. Jadi ini maksud kelas adalah ininya. Gitu. Paham ya? Lalu setelah itu di sini juga ada panjang kelas atau P, yaitu hasil pengurangan antara tepi atas dengan tepi bawah kelas, seperti itu. Jadi hasil dari pengurangan. Contohnya aja misalkan di sini ya. Panjang kelas nih dari 10 ke 14, berarti tinggal 14 ya, dikurang 10 yaitu adalah 4. Berarti ini semuanya 4 nih. 0 ke 4 4, 5 ke 9 4, 10 ke 14 4, 15 ke 16 4. Jadi panjang kelas itu dia harus sama, nggak boleh beda-beda. Misalkan dari sini 4, di sini 3, di sini 4 lagi, di sini 5 lagi, itu nggak boleh. Jadi panjang kelas itu semua harus sama. Kalau mau 4 semuanya, seperti itu. Paham ya? Oke. Lanjut. Nah, tadi di sini titik tengah ya, ini titik kelewatan. Titik tengah yaitu setengah dari batas kelas bawah ditambah batas kelas atas ya, atau bisa juga setengah dikali tepi bawah ditambah tepi atas. Ini sih untuk membantu kalian dalam menghitung ya. Nanti ini bisa kalian catat yang ini ya. Nanti akan dipakai. Oke. Next, nah di sini ada yang namanya jenis-jenis tabel distribusi frekuensi, di mana di sini ada yang namanya tabel distribusi frekuensi biasa. Nah, contohnya ini adalah tabel distribusi frekuensi biasa berisikan frekuensi setiap kelas interval. Tabel nilai ulangan matematika kelas 7A di atas merupakan contoh tabel distribusi frekuensi biasa. Data pada kolom pertama merupakan kelas intervalnya, sedangkan data pada kolom kedua merupakan frekuensinya. Nah, cara membuat tabel distribusi frekuensi adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan jangkauan atau range-nya ya. Setelah itu menentukan banyaknya kelas. Jadi kalian itu mau berapa kelas, seperti itu. Mau berapa kelas? Misalkan 1 2 3 4 5 6, di sini ada 6 kelas ya. Berarti kalian harus membuat, misalkan kalian mau 6 kelas, berarti harus berapa gitu. Lalu yang ketiga adalah menentukan panjang kelas. Kalian mau panjang kelas itu berapa di sini? Misalkan apa di sini 5, apakah misalkan 10, apakah 3, itu harus ditentukan. Ya, lalu setelah menentukan panjangnya, kalian menentukan intervalnya. Interval dari sini ke sini berapa, dari sini ke sini berapa, seperti itu ya. Baru kalian membuat tabel distribusi dan memasukkan frekuensi tiap kelas interval dengan bantuan turus. Turus itu yang 1 1 1 1 seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada contoh soalnya ya. Ada contoh, buatlah tabel dari kurang lebih nih ada berapa angka nih misalkan. Misalkan di sini buatlah tabel dari misalkan di sini adalah nilai matematika gitu ya. Jadi di sini adalah kalian lihat dulu yang paling terendah. Di sini kan ada 40 yang terendah ya. Di sini adalah 8, yang tertinggi berarti berapa di sini? 90 ya. 90 ya. Oke. Nah, di sini tinggal kalian buat dulu kalian mau berapa kelasnya atau mau berapa panjangnya. Dimana ini semua harus masuk gitu loh. Nah, misalkan di sini ibu mau buat, berarti kan yang kita buat dulu di sini adalah di sini nilai matematikanya ya, nilai MTK, di sini jumlah anak ya, kurang lebih seperti itu. Nah, berarti di sini 40. Nah, kita mau panjang kelasnya berapa? Misalkan ibu mau panjang kelasnya itu adalah 10 ya, panjang kelasnya adalah misalkan 10. Berarti otomatis 40 ditambah 10 yaitu adalah 50. Berarti di sini berapa nih? 51 kan ya. Berarti 51 ditambah 10 berarti 61. Di sini adalah 62 ya. 62 ditambah 10 yaitu 72. Terus di sini berarti 73 ya. 73 tambah 10 yaitu 83.
berarti di sini 84 ditambah 10 yaitu adalah 94. Nah, apakah interval ini sudah masuk semua angkanya dari 40 sampai 90? Sudah ya. Bu, ini kelebihan, harusnya di sini 90 bukan 94. Iya, nggak apa-apa kelebihan gitu. Yang penting nggak boleh kekurangan, kelebihan boleh. Yang penting intervalnya semua sama, ini semua 10. Oke, sekarang kita cek ya, 40 sampai 50 berarti ada angka berapa nih? Ada angka 40, 43, 46, 41, 48 ya. Berarti ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jumlah anaknya. Gitu ya. Terus 51 sampai 61. Nih sengaja ibu buat dulu biar kalian nggak pusing dulu. 52, 1, 2, 3. Ada 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya. 4. Karena 63 masuknya ke sini. Lalu di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Ada 6. Berarti di sini 73 sampai 83 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5. Di sini ada 3. Gitu. Sekarang kita hitung nih jumlah anaknya totalnya ada berapa? 5 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 3, berapa hasilnya? 23. Bener nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Benar ya, ada 23. Berarti kurang lebih tabelnya seperti ini. Kalau misalkan kalian mau buat, Bu, boleh nggak intervalnya itu hanya 5 di sininya? Boleh, nggak apa-apa. Kalau kalian mau buat intervalnya 15, boleh nggak apa-apa gitu. Yang penting nilai ini masuk dari 40 sampai 90. 40 sampai 90. Oke. Paham ya? Oke, ini kita hapus. Nah, berarti ini kurang lebih kayak gini ya, nilai matematika ini jumlah siswanya yang tadi. Oke, next di sini ada tabel distribusi frekuensi relatif ya. Di sini ada frekuensi relatif merupakan hasil bagi antara frekuensi setiap kelas interval dan jumlah data. Frekuensi relatif dapat ditulis dalam bentuk desimal atau persen. Frekuensi relatif dirumuskan, nah ini adalah rumus untuk mencari frekuensi relatif ya. Di sini ada banyak kelas interval ya, ada frekuensi kelas interval ke I, itu maksudnya ke berapa kalian mau nyarinya, lalu jumlah datanya seperti itu. Nah, contoh tabel distribusi frekuensi relatif data dan ulangan matematika siswa kelas 7A seperti tabel di samping. Nah, kalau ini dia menggunakan persen ya, jadi dari data yang sebelumnya ya, dari data yang mana tadi nih, 31 sampai 40 ya. Coba kita cek dulu 31 sampai 40. Nah, dia menggunakan data yang ini, yang tadi awalnya menggunakan frekuensi, tabel distribusi frekuensi biasa menggunakan yang ini, lalu diubah menjadi tabel distribusi frekuensi relatif, jadi persen. Gimana cara nyarinya? Ya ini rumusnya. Berarti frekuensi kelas interval yang keberapa ya, dibagi jumlah data dikali 100%. Nah, banyaknya kelas interval kayak gitu ya, kurang lebih. Nah, di sini juga ada tabel distribusi frekuensi kumulatif di mana menunjukkan jumlah frekuensi pada kelas interval tertentu, mulai dari kelas interval sebelumnya sampai kelas interval tersebut. Di sini ada dua macam tabel distribusi frekuensi kumulatif, yaitu tabel distribusi kumulatif kurang dari dan tabel distribusi kumulatif lebih dari. Nah, maksudnya gimana? Nah, di sini nih, tabel distribusi kumulatif kurang dari yaitu didefinisikan sebagai jumlahan semua frekuensi yang kurang dari atau sama dengan nilai tepi atas pada setiap kelas interval, atau dinotasikan dengan seperti ini ya. Lalu frekuensi kumulatif kurang dari sering dipakai dalam pengolahan data yang biasa disebut dengan frekuensi kumulatif saja. Jadi frekuensi kumulatif gitu. Nah, di sini, nah ini di frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi biasanya yang kita pakai yang ini. Jadi ini ditambah ya. Jadi ini kan ada frekuensi nih 3, 8, 18 gitu kan. Nah, itu ditambah 3 ditambah 5, 8 ya kan. 8 ditambah 10, 18. 18 tambah 11, 29.
seperti itu. Ini karena menggunakan tepi kelasnya gitu. Ini diambil dari mana ya? Ini diambil dari tabel ini kalau nggak salah deh. Coba kita cek ya, 3818. Coba. Ini loh maksudnya nih. Nih, ini maksudnya tuh ditambah 3 kan awalnya seperti ini. Nanti buat tabelnya deh biar nggak bolak-balik. Nih, jadi dari sini dia tabelnya, kenapa dia bisa ditambah? Nah nih, coba ya. Mana ya tadi? Nah yang ini, jadi kan awalnya tabelnya itu dia, nah di sini kan ada yang namanya 31 sampai 40 ya, 41 sampai 50, 51 sampai 60, 61 sampai 70, 71. Ini tabel yang tadi ya. Ibu salin ke sini. Di sini ada 3, 5, 10, 11, 8, 3. Jadi lihat kalau distribusi kumulatif kurang dari itu menggunakan tepi bawah nih, tepi atas. Frekuensi yang kurang dari atau sama dengan nilai tepi atas nih, dia menggunakan tepi atas ya. Tepi atas yang sebelah mana? Yang sebelah kanan ditambah 0,5 ya kan, berarti 40,5. Lalu yang ini 50,5, di sini 60,5, 70,5, 80,5, 90,5. Ini yang sering pakai. Lalu ininya awal tulis 3, lalu 3 ditambah 5, 8, lalu 8 tambah 10 kayak gitu loh. 18 tambah 11, 29 tambah 8, 37 tambah 3, 40. Jadi 40 ini yang di bawah ini adalah jumlah si keseluruhan frekuensinya. Ini kalau dijumlah hasilnya 40 gitu. Ini adalah namanya frekuensi kumulatif. Biasanya yang dipakai adalah yang ini ya. Nah, tapi kalau misalkan frekuensi kumulatif lebih dari, itu didefinisikan sebagai jumlahan semua frekuensi yang lebih dari atau sama dengan tepi bawah, menggunakan tepi bawah pada setiap kelas interval. Dari tabel distribusi frekuensi nilai ulangan matematika kelas 7A di depan, yang ini ya, dapat disusun tabel distribusi kumulatif kurang dari dan tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, nih kalau lebih dari, tadi kan dia menggunakan yang tepi bawah ya. Berarti ini nih, 31 dikurang 0,5, yaitu adalah 30,5. Lalu 41 dikurang 0,5, yaitu 40,5. Lalu 51 dikurang 0,5, 50,5. Dan seterusnya, karena dia menggunakan tepi bawah kelas. Nah, lalu ininya dia tinggal di kurang. Dia dibalik, jadi dari sini dulu nih, dari yang total jumlah keseluruhannya. Total jumlah keseluruhannya kan 40 ya, tulis dulu 40 dia. Jadi dia dari bawah kebalikannya, 40 nih. Lalu 40 dikurang 3, hasilnya 37. 37 dikurang 5 gitu loh. 32 dikurang 37 tadi dikurang 5, 32 dikurang 10. Jadi begini, ini kan 40 ya, 40 dikurang 3, terus tadi hasilnya berapa? 40 kurang 3, 37. Terus 37 dikurang 5 gitu, 37 dikurang 5 yaitu adalah 32. Terus 32 dikurang 10 yaitu adalah 22. Terus 22 dikurang 11 yaitu adalah 11. 11 kurang 8 yaitu adalah 3 gitu ya. Jadi kebalikannya, kalau ini dari atas, kalau ini dari bawah. Oke, paham ya? Jadi biasanya yang sering digunakan adalah ini, frekuensi kumulatif yang kurang dari. Oke? Nah, ini adalah menyajikan data dalam bentuk histogram dan poligon. Histogram adalah diagram yang terdiri atas batang-batang yang saling berhimpit. Biasanya kalian menyebutnya adalah diagram batang waktu zaman SD, ya kan? Sumbu mendatar mewakili kelas-kelas interval. Nah, ini kelas interval di bawah. Sedangkan sumbu tegak nih atau sumbu Y ya mewakili si frekuensinya atau banyaknya siswa seperti itu. Terkadang pada sumbu mendatar ditulis tepi-tepi kelas interval atau titik tengah kelas-kelas interval.
ya kan? Nah, kalau poligon adalah gambar garis yang menghubungkan titik-titik tengah setiap kelas interval pada sisi atas dari histogram yang berdekatan. Jadi ini nih, yang poligon, yang tengah-tengah ini. Nah, di sini ada dari suatu histogram dapat digambarkan poligon frekuensi. Caranya dengan menarik garis melalui titik tengah sisi atas setiap batang pada histogram. Poligon frekuensi terkadang digambarkan bersama-sama dengan histogramnya. Pada sumbu mendatar, poligon frekuensi yang tidak digambarkan bersama-sama dengan histogram biasanya ditulis di titik-titik tengah kelas interval. Nah, jadi seperti ini. Tadi kan dari 31 sampai 40 itu berjumlah 3 ya. Yang di tabel yang sebelumnya 3, berarti tinggalkan titik 3 di sini atau kan garis gitu. Terus 41 sampai 41 sampai berapa nih? 50 ya. Itu 5 gitu. Tinggalkan gambar aja, ini sesuai tabel yang tadi. Terus kalian tarik garis ke titik-titik tengah gitu. Oke? Paham ya? Mungkin Ibu hanya membahas sampai di sini dulu. Nanti di next video Ibu akan membahas mengenai next video Ibu akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Ini masuk ke rumus-rumusnya, mencari rata-rata, mencari modus, mencari median. Untuk saat ini Ibu hanya menjelaskan tentang membaca tabel, membuat tabel ataupun membuat grafik ya. Karena ini nanti banyak keluar di soal-soal AKM seperti itu. Oke? Mungkin cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.